Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik, pernahkah adik-adik mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama, Rahmat menggunakan lift di sebuah gedung. Ia sekarang berada di lantai 2. Jika ia naik sebanyak 6 lantai dari tempatnya sekarang, lalu kemudian turun lagi sebanyak 3 lantai, di lantai berapakah posisi Rahmat terakhir kali? Atau mungkin adik-adik juga pernah mengerjakan soal seperti ini. Fatimah mempunyai 4 buah bungkus permen, yang masing-masing bungkus berisi 10 buah permen. Jika ia berniat membagikan permennya kepada 8 orang temannya, berapakah masing-masing dari teman Fatimah mendapatkan permen? Soal di atas adalah contoh soal cerita yang berhubungan dengan operasi pada bilangan bulat. Dan untuk dapat menyelesaikan soal cerita pada bilangan bulat, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, pahami soal cerita dengan baik. Kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal tersebut dengan tepat. Kemudian yang ketiga, kerjakan atau mulai menghitung soal matematika tersebut menurut jenis operasi dan sifat-sifatnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jangan lupa untuk memeriksa kembali apakah kalimat matematika maupun pengerjaan soal sudah sesuai dengan cara yang benar. Baiklah adik-adik sekalian, untuk lebih memahami contoh nyata dari soal cerita operasi bilangan bulat, simak contoh berikut ini. Pertama, Pak Ahmad meminjam uang kepada saudaranya sebanyak 2.500.000. Karena belum memiliki uang yang cukup, ia membayar dengan cara mencicil sebanyak 2 kali. Pertama, 500.000 dan yang kedua 1 juta rupiah. Tuliskanlah kalimat matematika untuk menyatakan pernyataan sisa utang Pak Ahmad. Langkah pertama, kita perlu pahami soalnya dengan baik. Kemudian baru kita tuliskan kalimat matematikanya. Karena yang ditanya adalah sisa, maka operasi hitungnya adalah pengurangan. Maka jumlah hutang dikurangi dengan jumlah cicilannya sebanyak 2 kali. Sehingga kalimat matematikanya adalah 2.500.000 rupiah dikurangi 500.000 rupiah dikurangi 1 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 1 juta rupiah. Kedua, seekor ikan berenang di kedalaman 2 meter di bawah permukaan air. Kemudian, ikan tersebut melihat umpan yang berada di kedalaman 10 meter di bawah permukaan air. Pertanyaannya, berapa meterkah jarak yang harus ditempuh oleh ikan untuk sampai pada umpan yang dituju? Untuk dapat menyelesaikan soal di atas, coba perhatikan gambar berikut. Garis bilangan vertikal dibuat untuk memudahkan kita dalam memahami soal. Pertama, seekor ikan berada pada kedalaman 2 meter di bawah permukaan air. Kemudian, umpannya berada 10 meter di bawah permukaan air. Sehingga, untuk sampai pada umpan tersebut, ikan harus turun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dalam kalimat matematika bisa kita tulis sebagai 2 dikurang 10 sama dengan minus 8. Jadi untuk sampai kepada umpan yang dituju, ikan tersebut harus turun sebanyak 8 meter. Ketiga, sebuah panci berisikan air
diletakkan di atas kompor listrik dengan suhu air dalam panci mula-mula adalah 20 derajat Celcius. Jika api dihidupkan, maka akan terjadi penambahan suhu sebanyak 5 derajat Celcius setiap 1 menit. Pertanyaannya, berapakah waktu yang dibutuhkan supaya suhu air dalam panci mencapai 100 derajat Celcius? Untuk penyelesaian, coba perhatikan urutan langkah berikut. Pertama, suhu 20 derajat Celcius. Untuk bisa sampai ke 100 derajat Celcius, bisa kita tuliskan dalam persamaan matematika 20 derajat Celcius ditambah titik-titik sama dengan 100 derajat Celcius, atau sama juga dengan 100 derajat Celcius dikurang 20 derajat Celcius sama dengan 80 derajat Celcius. Jika di soal yang ditanya adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh air untuk sampai kepada suhu 100 derajat Celcius, dan kita ketahui bahwa dalam setiap menit suhu naik sebanyak 5 derajat Celcius. Jadi sekarang kita hanya perlu membagi 80 derajat Celcius dibagi dengan 5 menit, sehingga hasilnya adalah 16. Maka waktu yang dibutuhkan oleh air dalam panci untuk bisa sampai pada suhu 100 derajat Celcius adalah 16 menit. Keempat, kelas 6 sekolah dasar A memiliki jumlah siswa 21 orang, terdiri dari 10 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Jika akan diberikan makanan ringan dengan biaya untuk siswa laki-laki sebesar Rp2.500, sementara untuk siswa perempuan sebesar Rp2.000. Dan jika di dalam seminggu, makanan ringan tersebut diberikan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pertanyaannya, berapakah biaya yang harus dikeluarkan dalam waktu 1 minggu? Untuk penyelesaiannya, perhatikan urutan langkah berikut. Jika dalam seminggu ada 3 kali pemberian makanan ringan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat, karena jumlah siswa laki-laki 10 orang, maka dikalikan dengan biaya untuk laki-laki sebesar Rp2.500 per orang, kemudian dikalikan dengan 3, sehingga didapat hasilnya adalah Rp75.000. Kemudian untuk siswa perempuan 11 orang dikalikan dengan biayanya Rp2.000 per orang, dan kemudian dikalikan dengan 3, sehingga diperoleh hasil Rp66.000. Terakhir, untuk menentukan biaya keseluruhannya yang harus dikeluarkan dalam waktu 1 minggu, maka Rp75.000 kita tambahkan dengan Rp66.000, maka hasilnya adalah Rp141.000. Terakhir, seorang pedagang membeli 12 karung kacang kedelai. Setiap karung berisi 30 kg kacang kedelai. Jika kemudian kedelai tersebut dikemas ke dalam 120 kantong plastik yang sama banyak, dan jika setiap 1 kg kedelai dijual dengan harga Rp8.000, berapakah harga 1 kantong plastik kacang kedelai? Sekarang, untuk lebih mudahnya, mari kita buatkan kalimat matematikanya. 12 karung kedelai yang masing-masing berisi 30 kg artinya 12 dikalikan 30. Kemudian, kacang kedelai tersebut akan dikemas ke dalam 120 kantong plastik yang ukurannya sama besar, sehingga hasil dari perkalian 12 dikali 30 dibagi dengan 120,
Sehingga kita dapatkan berat masing-masing kantong tersebut adalah 3 kg. Kemudian karena kacang kedelai per kilonya berharga Rp8.000, maka harga satu kantong yang beratnya 3 kilo sama dengan 3 kita kalikan dengan Rp8.000, sehingga harga satu kantong kacang kedelai yang sudah dikemas ulang adalah Rp24.000. Baiklah adik-adik sekalian, demikian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kritik, saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.